NU yang ada di tengah-tengah kita. Kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore setengah siang, sudah 2:30 jam sekarang kita bisa lihat, kita bisa bersama-sama hadir di majelis ini dalam rangka thalabul ilm. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau saya tidak bisa bicara bahasa Jawa secara baik, karena saya orang Surabaya, takut bahasanya nanti kasar. Saya khawatir nanti keceplosan, berbahaya. Maka saya menggunakan bahasa yang kita kenal, bahasa Indonesia saja. Tapi tidak mengurangi materi yang ingin saya sampaikan. Baik. Kita sebagai muslim mayoritas di dunia, kita harus paham betul, terutama generasi muda. Kalau generasi yang sudah senior, yang mendekati alam, nggak saya teruskan. Saya kira kita semua mafhum, kita semua memahami Indonesia ini mayoritas muslim dunia dikenal oleh bangsa-bangsa. Itu merupakan sebuah penghargaan dan sekaligus sebuah nyoni bagi kita. Kalau saya sebut nyoni pasti semua paham. Kalau kita ini muslim terbesar di dunia, seharusnya ada kaitan dengan kualitas kita. Pertanyaannya yang menjadi dasar bagi kita untuk difikirkan, apakah betul kualitas kita ini sejajar dengan mayoritas muslim itu sendiri? Kalau seandainya tidak sejajar, apa yang menyebabkan itu terjadi? Nah, ini yang harus menjadi pikiran kita bersama. Padahal ulama-ulama kita terdahulu, kita kenal Syekh Nawawi Al-Bantani, kita juga mengenal Syekh Mahmud At-Tirmasi, itu dikenal sebagai ulama-ulama internasional yang ada di negeri Hijaz. Dan masih banyak ulama-ulama kita yang lain. Tetapi kenapa masa setelah beliau, terutama masa sekarang juga, seakan-akan kita minder dengan fenomena itu? Apa yang menjadi sebab? Nah, itu yang harus menjadi pikiran kita bersama. Nah, kita mulai dari pembahasan Al-Quranul Karim. Sebab kalau kita lupa dengan pembahasan Al-Quranul Karim, maka pikiran kita tidak konsentrasi pada pewahyuan ilahiyah. Nah, kita coba untuk memahami ayat yang tadi saya sebut. Di situ disebutkan, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Di situ disebutkan 4 tokoh kunci. 4 tokoh kunci disebutkan nama satu demi satu. Pertama disebutkan nama Adam, kedua disebutkan nama Nuh, ketiga disebutkan nama Ibrahim, keempat disebutkan nama Imran. Tetapi ayat yang termaktub dalam surah Ali Imran, ketika menyebut nama Adam tanpa ditambahkan al, artinya keluarga. Ketika menyebut nama Nuh tanpa disebutkan al, tanpa tambahan keluarga. Ketika disebutkan Ibrahim, di situ disebutkan ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Yang terakhir disebutkan nama Imran, juga ada tanda di situ, yakni ala Imran, keluarga Imran.
Kenapa ayatnya berbunyi seperti itu? Kenapa tidak disebutkan begini? Misalnya, Innallaha astafa ala Adam wa ala Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Kenapa ayatnya nggak begitu bunyinya? Itu seharusnya kita mencoba memahami itu. Kenapa? Padahal kalau disebut Adam, itu adalah sosok yang luar biasa. Adam ini bukan sekedar nama, tapi nama ini merupakan nama yang mengandung makna luar biasa. Kita lihat ketika di zaman awal sebelum penciptaan Adam, Allah Subhanahu wa taala bicara kepada makhluk yang sangat dekat dengannya, yakni para malaikat. Malaikat berkata ketika sebelum penciptaan Adam, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau wahai ya Allah menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan wa yasfikud dima, dan dia akan mengumpahkan darah. Wa yasfikud dima, akan menumpahkan darah. Dalam bahasa Arab, ad-dima itu bukan sekedar darah, tapi darah-darah, jamak. Sedangkan ad-dima yang artinya darah-darah, bentuk mufradnya, bentuk benda cuman satu, disebut dam. Jadi ad-dima dari kata dam. Dam itu artinya darah. Dam hanya dua huruf, dzal, mim. Dam artinya darah. Seakan-akan malaikat itu paham nanti makhluk ini namanya siapa. Sedangkan makhluk ini belum dicipta, bahannya belum disampaikan kepada para malaikat. Ternyata nanti makhluk itu bernama wa'allama Adamal asma'a kullaha. Adam. Bedanya antara dam dengan Adam cuma satu huruf. Apa di balik itu semua? Berarti makhluk yang bernama Adam ini spesial. Dan keturunannya disebut Bani Adam. Tetapi kita tahu di awal zaman ini ada peristiwa besar yang menimpa anak-anak Adam. Dan di dalam Al-Quran diceritakan itu. Tragedi yang muncul diceritakan di dalam Quran. Peristiwanya itu diceritakan. Tapi anak-anak itu nama-namanya tidak disebutkan secara sharih. Nama-namanya tidak disebutkan. Kalau kita ditanya, siapa anak-anak Adam yang pernah terlibat dalam peristiwa pembunuhan itu? Maka jawaban kita, Qabil dan Habil. Nama Qabil dan Habil ternyata tidak dicantumkan dalam Al-Quranul Karim. Satu pun ayat tidak dicantumkan. Kita tahu Habil itu orang yang baik. Sedangkan Qabil orang yang jahat. Tapi karena yang jahat ini, maka yang baik menjadi hilang. Keduanya tidak dicantumkan di dalam Quran. Betapa dahsyatnya itu, kesucian itu penting. Jadi meskipun Habil itu baik, hanya gara-gara Qabil, akhirnya nama Habil sekaligus Qabil tidak disebutkan dalam Quran. Habil terbunuh. Yang membunuh siapa? Qabil. Semuanya tidak dicantumkan. Itulah sebabnya hanya dicantumkan Adam saja. Innallaha astafa Adam. Keluarganya hilang. Ini pelajaran untuk kita. Hanya gara-gara nila setitik, rusak susu sebelang. Yang kedua, kita lihat. Setelah menyebut nama Adam, baru disebutkan
Innallaha astafa Adama wa Nuhan. Nuh. Kita tahu Nabi Nuh alaihissalam bukan sekedar nabi. Nabi Nuh juga seorang rasul. Bahkan Nabi Nuh itu adalah salah satu di antara ulul azmi. Ulul azmi itu bukan jumlahnya banyak. Jumlahnya terbatas. Hanya 5 saja. Bahkan Nabi Nuh itu urutan level wahid. Kalau saya sebut level wahid, paham ya? Level 1. Ulul azmi itu hanya 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh yang level urutan pertama dari ulul azmi, kenapa keluarga tidak dicantumkan di situ? Kenapa tidak disebutkan wa ala Nuhan? Tapi cukup Nuh saja yang dicantumkan. Bukankah Nabi Nuh punya keluarga? Iya, punya keluarga. Tapi karena keluarga ini bermasalah, istri Nabi Nuh tidak taat kepada Nabi Nuh. Bahkan salah satu putra Nabi Nuh tidak taat kepada Nabi Nuh. Meskipun yang lain taat, Nabi Nuh itu putranya lebih dari 1. Tetapi yang membangkang 1. Bahkan Nabi Nuh berkata kepada putranya, dan dicantumkan dalam Al-Quran kisahnya itu, banjir besar Nabi Nuh. Bahkan banjir besar Nabi Nuh ini bukan hanya dicantumkan dalam Al-Quran, tapi juga dicantumkan di dalam kitab saudara kita yang non-muslim. Cuma namanya bukan Nuh, tapi namanya Noah. Makanya kalau kita mengenal dalam Islam itu Ismail bin Ibrahim bin Tarikh. Kalau saudara kita non-muslim, karena bahasanya bukan bahasa Arab tapi bahasa Ibrani, disebutkan Abraham bin Terah bin Nahor. Terus ke atas Abraham bin Terah, atau Yishmael bin Abraham bin Terah bin Nahor bin Seruk bin Ra'u bin Peleg bin Eber bin Shelah bin Arpakshad bin Shem bin Noah. Ben Noah itu bukan Ben Peter Pan ya. Ben itu arti bahasa Arabnya bin. Bin, bahasa Ibraninya Ben. Bahasa Arabnya Ismail, bahasa Ibraninya Yishmael. Bahasa Arabnya Nuh, bahasa Ibraninya Noah. Orang Bali, orang Denpasar, orang India bukan pakai bahasa Arab, bukan pakai bahasa Ibrani, tapi pakai bahasa Sangsekerta. Tidak menyebutnya Nuh, tidak menyebutnya Noah, tapi menyebutnya Manu. Manu. Makanya kalau ditanya orang India atau orang Denpasar Bali, orang Hindu, kamu tahu tidak yang namanya Manu? Dia pasti jawab, Manu itu adalah orang suci yang diperintah Tuhan untuk membuat bahtera besar. Barang siapa yang naik ke bahtera Manu, mereka akan selamat. Tetapi yang tidak naik ke bahtera Manu, mereka akan tenggelam di samudra yang luas. Kalau begitu, sama nggak dengan Nuh? Sama, hanya bahasanya yang berbeda. Inilah bukti bahwa risalah Islam ini ada mata rantai dengan risalah para nabi sebelumnya, yang diturunkan bilisani qaumi, dalam bahasa kaumnya masing-masing. Bahkan kita menyebutnya dengan nama Ibrahim, atau dalam Quran boleh dibaca wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi kalau qiraah Syu'bah, qiraah Hisham menyebutnya bukan Ibrahim tapi Ibrahim. Nah, saudara kita menyebutnya non-muslim itu Abraham atau Abram. Orang Hindu menyebutnya Abhiram.
Jadi kalau begitu, ini tokohnya satu, tapi termaktub dalam semua kitab suci agama. Islam datang ini sebagai penyempurna. Disinilah kita menghargai kebinekaan itu. Syukur kita menjadi bangsa besar ini. Sukunya banyak, agamanya banyak, tradisinya banyak, kulturnya banyak, bahasanya banyak. Orang Jawa kalau menyebut pintu, lawang. Wong Madura tidak menyebut lawang, labeng. Iya kan? Ada orang Madura di sini? Nggak ada. Orang Jawa menyebut bawang. Orang Madura tidak bisa ngomong bawang, bebeng. Orang Jawa menyebut waktune jam telu, waktune. Orang Madura tidak bisa ngomong waktune, bektona. Orang Jawa menyebut wolu, orang Madura menyebut belu. Berarti bisa disimpulkan, orang Jawa bunyinya huruf W, orang Madura bunyinya huruf B. Bebeng, labeng, belu, bektona. Wedak jadi bedek. Itu bukti. Syukur kita menjadi orang Indonesia ini. Agamanya beragam, tapi kita yakin Islam sebagai penyempurna dari risalah para nabi sebelumnya. Sehingga antara apa yang tadi saya sampaikan, nama Nuh dengan Noah, dengan Manu, itu sosoknya satu. Tapi sekali lagi, kenapa keluarga Nuh tidak dicantumkan dalam Al-Quran? Wa ala Nuhan. Kenapa tidak ada al di situ? Karena kita tahu ada salah satu putranya yang tidak taat kepada abahnya. Jadi ini pelajaran bagi kita. Sekalipun putranya seorang nabi, sekalipun keturunan nabi, kalau tidak taat kepada risalah kenabian, dia ditinggalkan. Bahkan sebagai seorang manusia, Nabi Nuh seorang manusia, dia berkata agar putranya, kamu ikut aku, kamu ikut aku. Sampai kemudian Allah berkata, ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk dari keluargamu yang diselamatkan. Jadi kalau hanya mengandalkan saya keturunan itu, keturunan ini, itu tidak akan menyelamatkan. Quran sendiri yang ngomong, bukan saya. Kalau yang ngomong saya, tinggalkan saya. Kalau yang ngomong itu beliau, kiai, kalau tidak sama dengan Quran, ya ditinggalkan. Siapapun kita, kalau tidak sama dengan Quran, tinggalkan. Jelas di situ, Nabi Nuh punya putra. Putranya tidak taat kepada Nabi Nuh. Sebagai manusia dia wajar untuk supaya anaknya selamat. Tapi karena tidak mau mengikuti, akhlaknya tidak mengikuti Nabi Nuh, maka Allah berkata, ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, dia bukan termasuk dari keluargamu yang diselamatkan. Maka jangan bangga kalau kita menjadi putra seorang kiai, kalau akhlaknya tidak sesuai dengan kiai. Jangan bangga menjadi anaknya seorang ulama besar, tapi kalau ilmunya tidak bisa mengikuti ilmu beliau, akhlaknya jauh dari beliau, bahkan tidak sama dengan cita-cita beliau. Ini peringatan Quran. Itulah sebabnya tidak mungkin muncul di situ al. Tapi yang harus kita contoh, yang kita patut contoh itu bagian berikutnya. Wa ala Ibrahim. Coba, ada al di situ. Kenapa ada al di situ? Kita tahu siapa itu Ibrahim. Dalam setiap sholat kita selalu bertahiyat membaca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا Ibrahim ila akhirih. Sampean kalau baca begitu, itu biasanya mocone cepet-cepet, ngebut, sampai nggak ngerti artinya. Betul nggak? Ayo, siapa ngaku? Ayo. Sering kita baca itu, sering kita ucapkan itu. Kita tidak mungkin tidak baca itu, pasti baca. Baru kemudian Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kita baca itu. Tapi pertanyaannya begini, kenapa nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disandingkan dengan Adam? Kenapa nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disandingkan dengan Nuh? Kenapa harus disandingkan dengan Ibrahim alaihissalam? Kenapa? Disitulah ada rahasianya. Karena di situ ada ungkapan wa ala Ibrahim. Siapa al? Siapa keluarga Ibrahim? Siapa anak-anaknya? Al-Quran sendiri menjawab dan dicantumkan dalam Al-Quran di surah ke-14, yakni surah Ibrahim. Dahsyat enggak itu? Nama surahnya itu surah Ibrahim. Surah ke-14. Apa yang dikatakan Ibrahim? Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat tua, yakni Ismail dan Ishaq. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar atas doa yang dipanjatkan. Bayangkan tuh. Nama putra Ibrahim disebutkan semua. Itulah keluarga Ibrahim. Dan kita tahu siapa itu Ismail? Nabi, Rasul. Dia mendapatkan kitab. Ishak juga begitu. Ini adalah anak-anak yang saleh. Dia tidak menggantungkan dirinya kepada nasab abahnya, yakni Ibrahim, tapi dia memiliki kualitas yang hampir sama dengan abahnya. Inilah pelajaran Quranul Karim. Kita maunya seperti keluarga Nabi Nuh atau seperti keluarga Nabi Ibrahim? Sampai kan terlalu tegang sampai. Maunya kita ini seperti siapa? Seharusnya yang kita impikan adalah keluarga Ibrahim. Anak-anaknya seperti itu. Tetapi mengikuti abahnya. Bahkan Al-Quran itu menarik. Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran itu memiliki karakter unik. Disebutkan dalam ayat Al-Quran. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Salah satu karakter Nabi Ibrahim memiliki akhlak yang halim. Dan Nabi Ismail juga memiliki akhlak yang sama. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepadanya, yakni keturunan yang halim. Siapakah itu? Ismail alaihissalam. Beginilah fakta real. Tapi mungkin kita ini beralibi, Ustaz. Gak mungkin kita bisa menyamai Nabi Ibrahim. Ibrahim itu Nabi lah, saya ini siapa? Begitu kan? Gak mungkin kita bisa menyamai kualitasnya. Dia Nabi, dia Rasul. Lah saya siapa? Putra kiai juga bukan. Putra ulama terkenal juga bukan. Paling putranya wong deres. Gak usah kecewa. Gak usah kecewa. Meskipun kita ini bukan siapa-siapa. Bukan anaknya kiai, bukan anaknya ustadz, bukan anaknya orang besar. Ingat itu.
bagian yang terakhir. Wa ala Imran, dan keluarga Imran. Pertanyaannya, Imran itu siapa? Nabi? Bukan. Rasul? Bukan. Ulul azmi? Bukan. Loh, jadi kalau begitu Imran siapa? Ya bukan siapa-siapa. Sama kayak saya dan panjenengan semua. Imran itu mewakili kita semua. Beliau bukan siapa-siapa, kita juga bukan siapa-siapa. Jadi tidak ada alibi lagi kalau tidak mau mencontoh, fatal kita ini. Seharusnya Allah memberi contoh seperti itu supaya kita itu bisa nyontoh. Karena dia bukan siapa-siapa, kita juga bukan siapa-siapa. Tapi di situ coba lihat, wa ala Imran, dan juga keluarga Imran. Ada apa? Lihat, siapa keluarga Imran? Siapa anak Imran? Hah? Anak Imran adalah? Nah, tadi itu. Ada yang suara gaib tadi ngomong. Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam. Bahkan nama Maryam dicantumkan menjadi salah satu nama dalam surah Al-Quran, yakni surah Maryam. Siapa Maryam? Nabi? Bukan. Rasul? Bukan. Tapi kualitasnya adalah kualitas kenabian. Kualitas ya, bukan nabi, tapi kualitas kenabian. Maka dia tercantum di dalam Al-Quranul Karim, dan keluarga Imran disandingkan dengan Nabi. Kita mau nggak seperti itu? Mau. Cuma masalahnya, apa yang sudah kita siapkan? Bangga-banggakan nasab. Itu bukan sesuatu yang penting. Perhatikan itu, ayat Quran itu pelajaran bagi kita semua. Waktu istri Imran mengandung ini, dia berkata apa? Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Wahai ya Rabb, wahai ya Tuhan, sesungguhnya aku telah bernadar kepadamu semata-mata hanya untuk Engkau, atas apa yang ada dalam buah rahimku, sebagai pelayan suci di rumah Tuhan. Jadi motifnya itu benar. Dia memiliki sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Orang yang mengandung, ya, itu paling berharga enggak? Saya tanya ibu-ibu nih. Ya, lebih berharga dari dunia, harta yang dipunyai, atau lebih berharga kandungannya? Hah? Pasti jawabannya seragam. Lebih berharga apa yang dia kandung. Kalau seandainya harus USG, dia mau keluar uang atau enggak? Ya mau. Kenapa? Ini lebih berharga. Tapi motifnya harus benar. Harus dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk investasi dunia, tapi untuk investasi akhirat. Ingat, agama jangan dijadikan alat investasi dunia. Ketika agama dijadikan alat investasi dunia, maka hancur dia. Tetapi bila agama menjadi alat investasi akhirat, maka dia selamat. Contoh, apa itu bedanya investasi dunia dan investasi akhirat? Contoh sederhana nih, di sini. Jenengan punya sepeda motor, punya mobil misalnya. Kalau parkir, niat jenengan itu biasanya niat parkir atau niat sedekah? Hah? Ayo. Niatnya parkir atau niatnya sedekah? Parkir. Nah, ya kan? Rata-rata itu. Sampean kalau parkir, ikut bayar apa gak? Bayar. Tapi ketika bayarnya larang, ngomel. Ya. Kenapa? Karena niatnya itu investasi dunia. Coba kalau sejak awal tidak begitu. Sejak awal niatnya sedekah. Betul, sepeda motor aman,
sepeda dijaga aman, mobil dijaga aman, kita tetap keluar uang. Tapi kalau motifnya untuk sedekah, kita dapat pahala akhirat. Sekaligus sepeda aman. Selama ini nggak begitu kan? Hah? Termasuk siapa? Jenengan dah. Jadi tinggal diubah saja. Niat sedekah juga keluar uang, niat parkir juga keluar uang. Tinggal ubah channel aja. Iya toh, mudah. Agama itu mudah. Tapi kalau agama dijadikan alat untuk mencari dunia, habis dia. Ya kayak sekarang ini habis sudah. Terus rame-rame. Jadi kalau kita paham mengapa tercantum ala Ibrahim, kemudian ala Imran tercantum, bukan siapa-siapa Imran itu, tapi karena motifnya benar, investasi akhirat, maka disitulah pelajaran untuk kita. Ayatnya jelas ya. Jadi yang diminta itu nanti yang dikandung itu akan menjadi pelayan suci di rumah Allah. Pertanyaannya, ketika istri Imran itu hamil, dia tahu nggak kalau anaknya itu laki atau perempuan? Nggak tahu. USG belum ada waktu itu. Iya kan? Tetapi dia bicara mewakili kita karena semangat zamannya. Imran, keluarga Imran itu dari kalangan Bani Israel. Bani Israel kalau anak pertama, dan kita semua kayaknya anak pertama yang diminta itu laki atau perempuan? Kalau orang Cina punya anak yang diminta itu laki atau perempuan? Laki. Jadi kalau tradisi Cina ya, tradisi Cina ini di Tiongkok sana, yang diminta anak pertama itu anak laki, bukan anak perempuan. Orang Jawa, anak pertama yang diminta laki atau perempuan? Semua laki. Pak, sampai orang Papua sekalipun yang diminta anak laki. Bahkan orang Arab sekalipun, orang Arab nih, mau Arab apapun pokoknya, Arab yang diminta laki atau perempuan anak pertama? Laki. Berarti yang diminta itu laki. Artinya apa? Yang dicantumkan dalam Al-Quran, istri Imran itu sebetulnya tidak mewakili suara dirinya. Dia mewakili kita semua. Ya, mewakili kita semua. Tetapi di situ Allah memberikan sebuah pelajaran. Ternyata yang diminta itu anak laki. Istri Imran ketika melahirkan, dia berkata, Rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'an walaysa dzakaru kal unsa. Kalau diterjemahkan begini, ya Allah ya Tuhan, sesungguhnya aku telah melahirkan jabang bayi. Jabang bayi perempuan. Engkau lebih tahu tentang hal ini. Karena laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Berarti yang diinginkan waktu itu laki atau perempuan? Laki-laki. Yang diinginkan laki-laki. Katanya orang Surabaya jeketek. Kalau di sini apa namanya? Apa? Tiba-tiba ternyata yang lahir perempuan. Itulah sebabnya dia berkata begini, wa inni sammaituha Maryam. Saya tanya sekarang, sampai ngerti nggak artinya Maryam? Nggak ngerti ya? Saya tanya sebentar. Kalau ada soto Maryam, enak atau enggak? Hah? Enak kan? Ada roti Maryam, enak apa enggak? Enak. Satunya lagi, gulai Maryam, enak enggak? Ternyata kalau kuliner enak semua. Ternyata Maryam
secara harfiah itu artinya pahit atau getir? Loh, ayo, nyambung gak ini? Gak nyambung. Jadi Maryam itu artinya getir atau pahit. Makanya dia berkata, walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Kan yang dia inginkan itu laki. Ternyata yang hadir perempuan. Bukti bahwa itu adalah sesuatu yang membuat dirinya bukan kecewa, istilahnya kenapa kok begini, maka ditunjukkan dalam bentuk nama Maryam. Tapi apakah Allah itu berbuat jelek? Enggak. Apakah Allah itu mau berbuat zalim kepada hambanya? Enggak. Yang penting bersabar. Sabar itu gampang atau susah? Susah. Maunya dapat anak lagi. Tapi kalau mau nunggu, sabar satu generasi, nanti Maryam ini melahirkan anak laki. Artinya Allah mengabulkan atau menolaknya? Mengabulkan, cuma kudu sabar. Masalahnya kita ini sering sabar atau nggak sabar? Nggak sabar kita ini. Kita ini nggak sabar. Doa sekarang mau dikabul kapan? Sekarang. Padahal Allah memberikan jaminan, siapapun yang berdoa kepada Allah akan dikabulkan. Hanya masalahnya nunggu waktu sesuai dengan waktunya Allah, bukan waktunya kita. Sebagian besar kita itu memaksa Allah sesuai dengan kehendak kita, bukan sebaliknya, memaksa kehendak kita sesuai dengan kemauan Allah. Jadi selama ini cara berpikir kita ini kebolak-balik nggak? Kebolak-balik, betul nggak? Betul. Tuh, beliau aja mengakui. Kita semua mengakui, iya kita ini salah, sebetulnya. Jadi pelajaran Quran itu luar biasa. Kalau mau sabar, nunggu, ya cita-cita kita itu sepertinya nggak dikabulkan. Bukan tidak dikabulkan, dikabulkan, tapi sesuai dengan timingnya, sesuai dengan waktunya yang tepat. Bahkan kalau kita bersabar, diberikan plusnya. Yang diminta oleh istri Imran itu anak laki atau anak perempuan? Laki. Hanya sekedar laki loh. Laki, nggak ada imbuhannya. Laki saja. Hanya sekedar laki. Tapi karena kesabarannya mau menerima takdir itu sendiri, maka Allah berikan jaminan kelebihan. Apa itu? Anak, bukan anak laki memang, tapi cucu laki-laki. Tapi cucu laki-laki ini istimewa. 1, Nabi. 2, Rasul. 3, Ulul Azmi. 4, Al-Masih. Ayo, siapa yang mau kayak gini? Semua mau. Cuma masalahnya sabarnya nggak mau. Itu problemnya. Jadi mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim, ya, sebagai seorang manusia yang dituntun dengan Al-Quran ini, jadikan Quran itu sebagai wasilah. Wasilah untuk mendapatkan pelajaran dari yang membuat alam semesta ini. Bahwa segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Dan kejadian-kejadian yang terjadi ini ada hikmahnya semua. Makanya kalau kita menjadi orang Indonesia itu patut berbangga. Kita tidak membedakan laki perempuan, ya. Tapi meskipun bangsa-bangsa ini orientasinya begitu, tapi Allah memberikan pelajaran melalui Al-Quran ini. Semua bangsa yang maunya laki, semua ternyata Allah berikan perempuan. Nabi sendiri punya anak lahir yang hidup, laki atau perempuan? Perempuan. Jadi jangan kecewa dengan perempuan. Ulama-ulama kita, garis nasabnya rata-rata dari laki atau perempuan? Perempuan. Gak usah kecewa. Meskipun kadang-kadang dipandang rendah oleh orang lain. Gak usah kecewa. Biarkan dia merasa paling tinggi derajatnya. Tapi
orang yang merasa paling tinggi suatu saat akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang merendahkan diri, mau merendahkan hati, Allah akan naikkan derajatnya. Kita maunya seperti itu. Dan semua kita ini jangan sampai ada kesombongan. Sekali kita sombong, maka pada saat itulah kita jatuh. Bukankah di awal zaman kita diperingatkan? Diperingatkan oleh makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang sombong. Apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, abadi dalam Al-Quran itu. Ketika Adam dicipta, Azazil itu sudah dicipta lebih awal. Adam dicipta dari tanah. Azazil dicipta dari nar, api. Hurufnya cuma 3. Nun, alif, ro, nar. Jibril, Mikail, Israfil dicipta dari cahaya. Bahasa Arabnya nur. Nun, waw, ro. Selisihnya cuma waw dan alif. Nur, nar. Ini ibaratnya kalau di pom bensin. Tahu pom bensin? SPBU. Ya, saya ibaratkan itu aja. Jibril, Mikail itu kualitasnya turbo. Tahu turbo? Turbo. Itu turbo, paling atas. Kalau Azazil diciptakan dari nar, itu betanya cuma 1 oktan saja. Apa itu? Bukan bertambah, bukan. Pertamax. Jadi antara turbo dengan pertamax itu satu level aja bedanya. Lah kalau Adam, oh bukan, solar. Paling rendah itu. Adam itu levelnya paling rendah. Tapi ingat, yang rendah diberikan sesuatu yang istimewa. Apa itu? Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Tetapi tidak boleh sombong. Dan Adam tidak sombong. Tetapi yang diciptakan dari grade-nya tinggi ini, dia berkata apa? Apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Ini sombong nggak? Ada nggak orang yang berkata kayak gini? Sopo? Banyak yang begini. Ketika dia berkata, aku lebih baik daripada dia, saat itulah dia diturunkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dialog itu ya dicantumkan di dalam surah Al-A'raf. Coba lihat tuh dialognya surah Al-A'raf itu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ucapan itu tercantum dalam surah Al-A'raf. Tahu enggak? Surah Al-A'raf, surah ke-7. Apa maknanya? Al-A'raf itu tempat yang sangat tinggi. Kedudukan yang sangat tinggi. Makom yang sangat tinggi. Ketika itu diucapkan oleh hambanya yang merasa paling mulia, paling tinggi, saat itu dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Fakta real nggak sekarang? Yang penting sampean jangan sombong. Sekali sombong, hati-hati. Allah tidak ridho dengan itu. Kesombongan itu yang berhak memakai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dia tidak ada seorang pun yang berhak menyandang baju kesombongan itu. Inilah pelajaran ulama kita ya. Ulama kita itu saking tawaduknya, kepada siapapun dia hormat. Meskipun ilmunya tinggi, dia hormat kepada orang lain. Apakah itu harus kita warisi sampai hari ini? Ya, tetap. Tapi kepada orang yang sombong ini, jangan berikan kedudukan itu. Ini akan dimanfaatkan nanti, berbahaya. Maka jadilah manusia yang selalu mawas diri. Jadilah yang manusia yang selalu rendah hati. Ilmu ada, jangan sombong. Kita putranya siapa, keturunan siapa, jangan sombong. Anggaplah itu sebagai bonus. Tapi tetap kita menjaga apa yang sudah kita terima itu sebagai sarana untuk introspeksi. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang semakin bersyukur, menjadi hamba yang semakin istiqomah,
menjadi manusia-manusia yang selalu membenahi diri sesuai dengan akhlakul karimah ini. Dan saya harap generasi muda NU ini harus senantiasa mengembangkan diri. Cuma masalahnya generasi senior semua yang hadir di sini. Yang junior nggak terlalu banyak kayaknya ya. Atau yang di luar ya. Saya hanya titip NU ini untuk anak-anak muda generasi Gen Z. Tahu Gen Z? Gen Z, generasi Z. Nah, ini generasi milenial, bukan hanya milenial, di atasnya milenial sekarang. Semua dunia seperti di telapak tangan kita. Masalahnya, sanggupkah kita hidup dengan dunia seperti ini? Itu harus butuh kecerdasan tingkat tinggi. Belajar dan terus belajar. Pelajaran itu bukan hanya dari baca, tapi juga dari hidup. Dari situlah kita bisa memahami makna agama ini secara baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa ditularkan kepada yang lain. Saya kira demikian. Saya tutup dengan aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Terima kasih atas penyampaian dari Profesor Ali. Mudah-mudahan kita sebagai warga NU ini bisa menyikapinya dengan baik. Namun untuk menyikapi waktu ada pertanyaan. Dengan di akhir pertanyaan tentang hal yang dianggap dengan sangat tidak pas. Namun sebelum Anda tanya, lebih dulu saya selaku simpul yang akan menyajikan. Terima kasih Pak Profesor. Kami sering mengikuti menyetel daripada YouTube pada akhir hari ini. Dan semua itu saya semua yang jenengan di YouTube yang tertanya sama. Ketika pada jenengan menyampaikan ada teman seorang istri seorang kiai Madura, ya, begitu banyak. Namun saya ini tidak bermaksud memantik api ya. Nah jangan sampai benar-benar. Nah ketika kamu membawa datang pada seorang disuruh mencarikan istrinya terus dikawin oleh kaum muslim. Ini salah satunya ada satu semuanya tertarik. Ini terjadi. Untuk menyikapi fenomena dan sekarang saya juga termasuk orang yang sering kawin apa tadi? Bukan pertama, pagi-pagi jam 6 pagi ketika saya di kantor. Kantor saya itu ayam jam 6 pagi datang buat kita minta sorban gawis 4 orang. Proposal 500.000 untuk mahal. Kulit di wong berkata lahir mundur langsung ke poin masuk kamar ini. Kamar saya ada begini. Di situ ada uangnya. Masuk saya ambil 50.000. Saya proposal kembalikan. Tolong proposal kembali. Dan ini amplop uangnya. Dibuka langsung Pak Profesor. Saya kasih sengaja 50. Marah. Apa cukup 20.000? Saja cukup. Cukup. Oleh jengkel beli sama. Tapi ini dua kalau ini tidak berapa normal? Hanya seberapa 9 jam. Berapa? 3.000. Saya masukkan di kamar, kamarnya udah beli.
ambil ibu, maaf, ke rumah, pulang kembali, ini untuk pagi, selesai, pulang. Nggak ada salahnya kan? Untuk menikmati suasana yang semacam ini antara perbedaan, mengungkap nasab dan sombong, juga untuk masalah pahala ini langkah kita sebagai warga NU ini apa maksudnya? Apakah itu harus apa namanya caranya seperti yang ibarat bukan selesai SDN ayo maju ya ini SDN asli lo berada dan rasanya luar biasa makanya untuk itu kami minta besok sikap kita sebagai warga NU, apalagi NU itu harus kita ke depan, cinta betul pada NU, cinta dalam NU, dan cinta sekali pada generasi dan sekaligus kerja NU. NU akan jalan tanpa disini. Sikapnya di mana? Sahabat, apakah kita harus semacamnya? Bos, kita aja yang berlalu kalau kita bersama tapi itu jawaban untuk sikap Nahdlatul Ulama. Saya sendiri telah menyikapi dan melihat daripada berita PBB kenapa gimana sih NBC untuk sore tapi urusan Pak Indonesia tak itu urusan rasa saya nggak senang itu tidak selesai Islam bertebar ini kami ini Ini pertanyaan berat sebetulnya. Tapi mau tidak mau ya harus dijawab. Saya harus merasa bangga dengan bangsa Indonesia ini, terutama para kiainya. Bahkan warga Nahdliyin itu sangat tawadhu kepada siapapun. Siapapun yang datang tidak pernah ditolak, dihargai. Dan salah satu cermin penghargaan tawadhunya seperti yang beliau lakukan tuh, tidak diusir tapi diterima. Asal bisa ngomong. Mengenai dia tidak terima karena dikasih cuma 50.000, yaitu urusan dia. Itu masih syukur dikasih. Untung bukan amplopnya saja. Ada isinya kan? Kalau sudah seperti itu, ya itu salah satu bentuk ketawadhuan. Mengenai dia tersinggung atau tidak itu urusan dia. Tapi dengan cara seperti itu adalah sikap keberanian yang harus kita lakukan sekarang. Kalau kita nggak lakukan, itu akan terus-menerus begitu terjadi terus. Dan itu tidak sedikit uang yang keluar dari koceknya para pimpinan kita atau kocek kita sendiri. Bahkan cuma benda yang digigit dihargai 10 juta, 50 juta. Ini kita jadi korban semua. Makanya lebih baik kita harus mulai sadar sekarang. Apakah ini agama? Apakah agama hanya sekedar itu? Siapapun kita yang mulai berpikir pasti memahami yang saya sampaikan ini ada benarnya. Dan untung sekarang ini sudah mulai ada penyadaran di kalangan masyarakat awam. Ini kalau yang sudah bisa matur, bisa ngomong. Ustadz, saya ini nggak bisa ngomong kalau ada begitu. Kalau nggak usah ngomong, gampang, sederhana. Lari. Ya? Pasang aja fotonya Kiai Maduddin di atas itu. Pasang. Saya nggak bisa ngomong, lihat itu aja, nanti kan nggak masuk. Orang Madura itu, ya saya kasih tahu, orang Madura itu orang yang sangat membela pasangan. Istrinya diganggu, itu sampai berani carok. Tahu kan orang Madura? Kalau sudah istrinya diganggu, berani sampai mati, carok. Tetapi orang Madura bisa menjadi lemes kalau yang datang itu
Yaitu orang yang datang. Istrinya diminta dikasih, bukan zina, bukan. Dia harus bercerai dulu sama istrinya dengan alasan kamu kalau menikah sama dia, kamu dapat syafaat. Saya pun dapat syafaat dan nanti anakmu dari dia itu akan mensyafaati saya dan mensyafaati kamu. Oh, coba saya begitunya loh. Dan itu bukan sekali dua kali, banyak kasus begitu. Di Madura itu, nggak tahu kalau di sini ya. Ada. Di Madura saya begitu. Dan itu terjadi. Bahkan bukan hanya anaknya orang awam loh. Selevel kiai pun dia mau ceraikan istrinya. Dan yang anehnya, yang diceraikan itu rata-rata wanita Madinah cantik semua. Yang itu yang membuat saya heran juga sebagai antropolog ya. Kondisi sosial kayak gitu. Ini terjadi di mana-mana. Ini penyakit sosial sebetulnya. Ini tidak ada kaitan dengan agama, ya. Tapi agama hanya dipakai sebagai alat. Nah, ini yang harus diluruskan. Kalau manusia Indonesia itu cerdas, maka insya Allah kita akan duduk sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Gak ada yang kasta-kasta itu. Tapi masyarakat kita ini karena terlalu tawadhu, ya kita yang punya ilmu itu kadang-kadang duduk di belakang. Kenapa? Kita merasa tidak sebagai apa-apa. Tapi ketika diberikan kesempatan itu malah jadi kita levelnya nomor 2, yang sono levelnya nomor 1. Nah, ini yang harus mulai ada gerakan penyadaran. Mudah-mudahan ini sekaligus jawaban singkat dari pertanyaan beliau tadi ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun. Ya, satu aja, yang lain barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berbahagia sekali. Yang pertama bisa berawal dari Bapak Profesor Muhammad Ali atau Muhammad Ali yang berbanggakan dan telah memberikan pencerahan yang begitu sangat penting sekali tentang masalah sejarah yang ada dalam Al-Quran. Kemudian kita mencoba membagikan situasi pada saat ini. Apalagi beliau beri masyarakat ini tidak sekedar bahasa Madura baik bahasa Perancis, bahasa Inggris, dan bahasa Inggris dan Arab sudah menguasai apa biasa. Oleh karena itu, kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat dan terbaik bagi kita Indonesia. Lagi membaca pengalaman karena itulah di samping itu rekan-rekan yang akan bertanya kesempatan adalah kesempatan emas di sangat luar sekali. Pertanyaannya juga sama dengan yang disampaikan Mas Taslim. Sikap kita dari NU dan dari Aswajek itu bagaimana? Ketika kita melihat video dan lain sebagainya yang sekarang sudah sangat viral sekali antara problem masa Nabi dan kelompok Wali. Karena bahwa konflik ini kan dimulai sejak zaman bisa dikatakan konflik PHB itu sudah mulai ada konflik. Kemudian pada waktu zaman Rasulullah SAW meninggal ada konflik antara Abu Bakar dan Sayyidina Fatimah gitu. Tapi itu konfliknya konflik ijtihad pada waktu itu tentang masalah waris. Tapi yang sekarang konflik ini kan mengenai masalah kaitan dengan nasab satu mati diri adalah paling hebat ketimbang orang lain seperti yang tadi disampaikan. Apa yang dikatakan iblis, anak kandung itu dan seterusnya. Kemudian sikap kita akan mulai dari menjadi kaum dulu. Sikap kita setelah kita melihat ada dua konflik antara Ba'alawi atau orang yang mampu kafir berasal dan kelompok daripada Wali Songo atau Ibu. Karena bahwa sikap kita apakah akan membela salah satu di antara kafir, apakah membela daripada pribumi atau pribumi Jawa. Karena sikap kita ini harus ada sedikit tegas. Artinya biar kita terbuka memberikan pemahaman sehingga
tidak terlalu seakan-akan memutuskan daripada baik. Ini kan merupakan bentuk kekeliruan kerupakan sana. Apalagi dengan dua agama, termasuk tadi yang terjadi di Madura yang luar biasa. Sampai di mana istri yang dikasihkan dengan harapan syafaat, ini kan doktrin yang sangat sesat. Lalu sikapnya apakah kita cukup diam saja? Benar diam sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam kitab juga konflik antara sahabat, antara Sayyidina Ali dan Aisyah, kita diam lebih selamat karena keduanya adalah ijtihad, dan ijtihad yang salah dapat satu pahala dan yang benar dapat dua pahala. Dan kemudian untuk membandingkan antara konflik saat ini dosun di rumah, dan barangkali hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban saya cukup sederhana, sebagai praktek saja begini. Untuk masyarakat awam, berpeganglah pada ajaran para kiai yang mereka memiliki sanad guru kepada para wali songo. Itu resepnya sudah selesai. Saya ulangi lagi. Berpeganglah pada ajaran para kiai kita yang mereka ada sanad keguruan, sanad ilmu dengan para guru-guru sebelumnya sampai kepada wali songo. Itu sudah cukup untuk kita. Tidak perlu ke yang lain-lain. Justru yang terjadi sekarang sebaliknya. Kita mengambil ilmu dari selain kiai-kiai kita. Kemudian kita tinggalkan kiai-kiai kita. Bahkan kita rendahkan kiai-kiai kita. Padahal kita ini bersama-sama dengan para kiai. Anak-anak muda ini jangan sampai meninggalkan kiai-kiai kita. Saya mengumpulkan karya-karya kiai kita yang ditulis dalam bahasa Jawa, huruf pegon. Bahasa Jawa, huruf Arabnya, bahasanya Sunda. Kemudian bahasanya Madura, hurufnya Arab. Ya, ternyata itu diterbitkan pada masa tahun 1800 sekian di Mesir. Termasuk tulisan dari Syekh Mahfud At-Tirmasi. Itu salah satu sanad guru saya sendiri. Jadi saya muridnya Kiai Haji Abdullah Wasi'an, muridnya Kiai Haji Mas Mansur, muridnya Syekh Mahfud Tirmasi. Terus sampai ke atas. Kita sudah punya sanad guru begitu semua. Kita ini saling ketemu. Cuma masalahnya kita nggak tahu. Ngambil dari yang lain. Yang kita punya, kita tinggalkan. Itu tulisan-tulisan ulama-ulama kita diterbitkan di Mesir. Coba bayangkan, bahasa Jawa diterbitkan di Mesir. Bahasa Madura diterbitkan di Mesir. Kemudian bahasa apa lagi? Bugis diterbitkan di Mesir. Sudah saya koleksi. Saya dapat kiriman langsung dari Mesir. Kita bangga dengan itu. Itu sebelum Indonesia merdeka ya. Buku itu sudah diterbitkan. Sudah diterbitkan. Kenapa Belanda nggak mau menerbitkan itu? Karena berbahaya. Berbahaya. Jadi kita tahu Belanda itu kayak apa. Saya bicara Belanda loh ya. Saya bicara Belanda. Nggak mau diterbitkan. Sebetulnya kalau mau menerbitkan bisa. Karena Belanda itu punya penerbit besar di Batavia yang namanya Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Ini bahasa Londo. Nama penerbitnya Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Bahkan kamus bahasa Melayu, hurufnya Arab, ya, itu diterbitkan. Karya siapa? Seorang misionaris Belanda yang namanya Klinkert. Dia menulis kamus bahasa Jawa,
Ya, dia tulis judulnya Maleis Nederlands Hans Woordenboek. Termasuk Grieke, dia menulis itu dengan huruf Jawa, huruf Honocoroko itu. Judulnya apa? Javans Nederlands Hans Woordenboek. Ini agak angel kalau ngomong nggak ngerti bahasa London. Tapi semua itu diterbitkan dalam rangka apa? Untuk supaya orang-orang Indonesia itu bisa ditaklukkan. Tapi kitab-kitabnya tidak diterbitkan. Jadi banggalah dengan aset yang kita punya. Kalau bukan kita, siapa yang melestarikan karya ulama-ulama kita ini? Ya kan? Maka dulu ya, kita biasa itu membaca Barzanji. Ya kan? Barzanji. Sekarang, siapa yang baca Barzanji? Sudah nggak ada, diganti dengan yang lain. Jadi lama-lama kitab kita ini digusur semua, diganti. Makanya ini perlu ada kembali kepada yang asasi itu. Kalau enggak, diganti semua. Untung sekarang ini sudah mulai sarungannya sarungan beginian. Enggak jubah-jubahan lagi. Bukan berarti jubah itu jelek, bukan. Tapi identitas kita jadi hilang. Ya. Ini sederhana memang, sederhana. Bukan berarti pakai jubah jelek loh, bukan. Tapi ini bukan jelek, yang kita pakai ini bukan jelek. Cuma masalahnya kita kurang bisa menghargai apa yang kita miliki. Kita terpesona dengan yang luar. Ini yang harus perlu gerakan penyadaran bangsa kita ini. Ya kan? Kita sudah punya peci ini. Mau diganti peci apa? Jadilah manusia itu yang bangga dengan apa yang kita miliki. Jangan bangga dengan yang dari luar. Karena identitas kita ya identitas yang kita punya ini. Jadi kalau ada pertengkaran-pertengkaran ya biarkan itu orang-orang yang ahli. Kalau yang awam cukup kembali pada apa yang kita punya. Udah, itu resepnya paling sederhana. Nggak perlu terkesima dengan yang lain. Tapi mereka yang sudah punya ilmu, silakan berdiskusi. Tapi dengan diskusi yang akademik, bukan saling mencaci, bukan saling menghina, bukan saling menjatuhkan. Marwah kita adalah marwah yang bermartabat. Tinggal menunggu statement PBNU. PBNU belum mengeluarkan suara. Bukan berarti beliau itu diam, bukan. Beliau sedang mengamati situasi ini. Kalau warga Indonesia ini sudah mulai bergerak, beliau nanti akan memberikan statementnya. Itu saja. Supaya kita ini menjadi dewasa. Bukan berarti beliau tidak punya sikap. Sudah. Sikapnya itu adalah sikap yang tawadhu itu. Hanya saja kadang-kadang kita ini belum paham. Belum paham. Ya itu tadi loh. Kesusu, tahu? Ya kayak itu yang saya baca tadi itu. Rabbi inni wada'tuha unsa. Nah itu kan kesusu kita ini. Jangan kesusu. Nanti akhirnya dahsyat. Tinggal bersabar. Saya kira itu nggih. Matur nuwun. Tanya kok. Gus usaha dari Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya menanyakan Dr. Haji Manahan Ali, pakar teologi ahli sejarah manuskrip pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sagi yang saya hormati, hadirin hadirat, muhibin muhibat yang masih menjadi muhibin ataupun yang sudah tepat. Perkenalkan, nama saya Mustafa Sukri. Jabatan saya jadi ketua LDNU Kecamatan Sagi. Saat ini sudah dipecat.
saat ini alhamdulillah saya ikut uji Expo walaupun bukan pengurus Expo, masuk di jajaran struktur pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Jawa Tengah di bidang kaderisasi organisasi. Alhamdulillah yang saya etikkan jauh-jauh hari pada sore ini saya bisa bertemu dengan Dr. Ali Mahathir Yai. Untuk yang selanjutnya ada perlu yang saya tanyakan. Ini berkaitan dengan pertama polemik Pak Ali dan tesis yang disampaikan oleh Kiai Haji Imam Bidin Al-Ghazali berkaitan dengan tesis dari Pak Ketua yang sudah dikaji sampai 8 dan seterusnya. Di situ apakah ada menurut ilmu biologi bahwa di luar referensi daripada tesis Kiai Imam, apakah ada data eksternal yang mendukung bahwa Pak Ali ini bukan bagian daripada durian kita. Pertanyaan yang kedua, saya pernah menonton di mana-mana berkaitan dengan masalah perkawinan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Dan di situ disampaikan bahwasanya Siti Hajar ini adalah anak daripada Fir'aun. Itu yang saya. Untuk yang kedua, istri daripada Nabi Ismail ini juga anak daripada Fir'aun. Pertanyaan saya, berapakah anak Raja Fir'aun? Apakah ada yang laki atau yang perempuan dari ibu dari Siti Asia? Terima kasih yang bisa saya tanyakan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, besok tadi singkat, terus besok pecah. Tapi kayaknya masih dalam salah saya. Rasanya beda. Tapi kita itu warga yang fokusnya bu. Janganlah semata kita. Ya, kan pecah. Rasanya enak loh. Di non desa sendiri bisa pecah. Tidak, kita kan begitu masalah. Terima kasih. Sebaiknya apa yang sudah kita lakukan itu niatnya dalam rangka li'ila'i kalimatillah, dan niatkan semua itu investasi akhirat. Kalau seandainya dinonaktifkan, kita juga tidak rugi. Kenapa? Niatnya investasi akhirat. Tapi kalau niat kita sejak awal investasi dunia, karena ingin jabatan, karena ingin dapat materi, karena dapat ini, dapat itu, tidak akan berkah. Siapapun mereka pasti akan mengalami kehancuran, karena niatnya investasi dunia. Tapi kalau investasi akhirat itu akan terus mengalir, meskipun dinonaktifkan, bukan dipecat. Yang kedua, ini kalau ditanya mengenai manuskrip ya, kita menjadi muslim itu patut bangga kita ini. Saya mulai dari Nabi Muhammad dulu ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan lahir tahun 571 Masehi. Beliau wafat tahun 632 Masehi. 632 Masehi. Sedangkan beliau waktu hidup itu pernah menulis surat kepada Raja Heraklius. Dan surat itu masih tersimpan di Museum Topkapı di Turki. Surat itu salah satu dakwah beliau kepada Raja Heraklius. Tapi surat itu utuh. Tapi surat dakwah beliau kepada
Kisra di Persia disobek. Tapi kepada Heraklius masih utuh. Dan di situ tertulis nama beliau Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad, disebutkan ila Hirakla al-Azim Malik Ar-Rum. Maksudnya kepada Raja Hirakla, kepada Raja Heraklius kalau bahasa kita. Raja yang agung. Coba bahasa beliau begitu. Heraklius itu bukan muslim, tetapi Nabi menghargai beliau sebagai orang agung sesuai dengan haknya. Dia orang agung, orang besar, pemimpin besar, Raja Romawi, disebut agung, berarti haknya tetap diberikan. Nabi tidak zalim, tidak hanya menyebut Malik Ar-Rum, tapi Malik Al-Azim, raja yang agung. Haknya diberikan, tidak pernah dikorupsi. Ini pelajaran untuk kita. Sekelas Nabi seperti itu akhlaknya. Nah, dokumen eksternal apakah ada? Ada. Yang disebut dokumen non-muslim itu namanya Doktrina Yakobi. Itu dibuat dan itu ahli sudah melakukan penelitian itu. Itu tahun 634. Disebutkan Ho Propetes Sarakenor, Nabi itu dari kalangan kaum Ismail. Disebutkan itu. Padahal Nabi wafat tahun berapa? 632. Dokumen eksternal itu 634. Selisihnya berapa tahun? Cuma 2 tahun. Itu sekelas Nabi. Nah, orang-orang mulia atau yang dimuliakan seharusnya ada bukti eksternal. Lah kalau kita bukan orang mulia, kalau nggak ada bukti eksternal ya nggak apa-apa, bukan mulia, ya kan? Tapi malah salahnya kalau bisa dianggap mulia, mujaddid akbar, ini itu imam dan lain sebagainya. Seharusnya ada dokumen eksternal. Tapi masalahnya tidak ada dokumen eksternal itu. Dan itu bukan 1 tahun, 2 tahun, 550 tahun tidak ada dokumen. Berarti kalau begitu, ini sejak awal memang orang yang besar atau orang yang baru dibesarkan pada masa-masa berikutnya. Nah, itu problem kan? Nah, itulah yang kemudian didebat, dijadikan bahan diskusi akademik. Cuma jangan ada saling mencerca. Biasa, debat akademik itu sudah terjadi di kalangan NU. Apa itu? Bahsul Masail. Itu kan debat akademik itu. Referensinya gimana? Itu kan bukan saling mencerca, bukan saling menjatuhkan, tapi mencari solusi yang terbaik. Kan tentu ada jidal di situ. Di kalangan pesantren kan diajarkan mengenai jidal. Jadi nggak perlu saling mencaci, tidak perlu saling membenci. Diskusi akademik. Cuma masalahnya orang yang menyembunyikan fakta biasanya takut dengan diskusi akademik. Tapi kalau biasa saja, nggak perlu takut dengan diskusi akademik. Saya kira jawaban saya sudah paham ya, meskipun tidak langsung. Masuk dengan bahasa Sanepo nggak paham sampean. Yang ketiga, Siti Hajar atau Sayyidah Hajar itu memang di dalam dokumen. Nah, lagi-lagi ini dokumen eksternal loh, bukan dokumen Islam, eksternal. Sayyidah Hajar itu istrinya Fir'aun. Anak perempuan Fir'aun. Maaf, anak perempuan Fir'aun. Berarti bukan orang sembarangan, orang besar. Tetapi, lagi-lagi, sering dianggap sebagai budak. Padahal bukan budak. Kalau dia bukan budak, tapi orang bangsawan, maka statusnya orang besar, tapi menjadi istri kedua dari Ibrahim alaihissalam. Sayyidah Sarah itu istri pertama, dapat anak kedua. Sayyidah Hajar istri kedua, dapat anak pertama. Adil kan? Istri pertama dapat anak kedua, yakni Ishak. Istri kedua
dapat anak pertama, yakni Ismail. Jadi 2, 1, 1, 2. Tapi antara Ishak dan Ismail sama-sama anak pertama dari masing-masing istri Ibrahim. Apakah ini rencana ilahiyah? Wallahu a'lam. Tapi begitulah skenario ilahi. Jadi tidak ada yang lebih mulia, ini yang tidak mulia, nggak ada. Nah, dengan demikian kita bisa paham. Kalau istrinya Ismail, otomatis akan melahirkan anak-anak yang punya kualitas sebagai keturunan raja-raja itu. Hanya saja tidak memegang kekuasaan. Tetapi mereka sendiri tidak membanggakan diri sebagai keturunan raja. Yang lebih menarik lagi, tulisan dari Raden Ngabei Ronggowarsito. Dia menulis serat Kolotido, beliau juga menulis serat Paramayogo. Serat Paramayogo itu menyebutkan asal-usul manusia Jawa, yakni dari Empu Anggajali alias Aji Soko. Ternyata Aji Soko itu garis ibunya dari Dewi Saka, wayahipun Nabi Ismail. Jadi apa artinya? Wayahipun Nabi Ismail. Apa artinya? Anak tedak turune Nabi Ismail. Orang Jawa itu kan susah melafalkan Ismail. Jadi Ismail. Alamin. Jadi ngalamin. Ya kan? Sama seperti orang Cina juga gitu. Susah melafalkan. Umar menjadi Umar. Syafi'i jadi Syafi'er. Biasa itu. Gak ada masalah. Jadi Abu Bakar jadi Ngabu Bakar. Umar jadi Ngumar. Utsman jadi Ngusman. Ali jadi Ngali. Jadi Ismail jadi Ismail. Itu ada dalam kitabnya. Makanya wong Jawa gak sembarangan, Bro. Orang Jawa ini punya apa? Tapi jangan bangga dengan itu. Ya, jangan bangga. Jadilah manusia yang rendah hati, berproses menjadi manusia yang berilmu supaya berguna. Itu saja pesannya. Jangan seperti iblis laknatullah alaih. Apa sih artinya iblis? Membangkang. Iblis itu artinya membangkang, tapi dia punya nama Azazil. Jangan sampai seperti itu. Ya. Mudah-mudahan yang saya jawab ini sudah cukup memberikan respon, dan saya kira semua hadirin bisa memahami apa yang saya maksud. Matur nuwun nggih. Satu lagi ini yang dikorupsi. Ini titipan dari NDC Buah menanyakan, kalau nanti saya ketemu saya, nanti saya menanyakan saya berbeda. Tolong tanyakan profil Habib Usman bin Yahya, apakah betul beliau pemimpin dan dekat dengan Snow Burgundy. Lepas. Ini kalau ketemu saya nanti boleh Pak. Terima kasih. Ini pertanyaannya kok abot-abot kabeh gitu. Ya saya harus ngomong apa adanya ya. Cuma ini pelajaran bagi kita. Begini ya. Saya harus mengakui apa adanya. Orang Jawa itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Wes. Jadi jangan dikebiah-uyah ya. Yang baik ikuti, yang tidak baik tinggalkan. Ya. Kalau bicara mengenai siapa itu? Habib Utsman bin Yahya, ya. Apakah betul dia itu bersinergi dengan Snow Khorkhonye? Bukan begitu bahasa lafalnya. Yang betul Snow Khorkhonye. Bukan Snow Grogronye, bukan.
Orang Belanda itu huruf G dibaca H, dibaca H. Ya, biasa ilah Jawa nggak apa-apa. Jadi ada surat menyurat antara Snok Khorkhonya dengan Habib Utsman bin Yahya, ada ditulis, dan dokumennya masih ada disimpan di Belanda dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sudah. Bahkan penelitian riset sudah dilakukan. Bahkan surat bisa dikatakan fatwa Habib Utsman bin Yahya mengenai siapa yang memberontak terhadap pemerintah Belanda, berarti dia telah menyelewengkan syariah. Itu ada dalam tulisan beliau sendiri. Dan itu bisa dibeli kok bukunya. Artinya apa? Memang betul, Snok Khorkhonya dekat dengan Habib Utsman bin Yahya. Iya, fakta real. Dan kita harus mengatakan itu apa adanya dan tidak boleh disembunyikan. Supaya apa? Jadi pelajaran generasi kita ke depan. Bahwa ada orang-orang yang tidak bisa dicontoh. Tapi orang yang baik yang harus dicontoh. Siapapun mereka, apapun alasannya, dari manapun mereka berasal. Kita tidak melihat asal-usulnya, tapi apakah dia melakukan tindakan yang menyalahi agama atau tidak, yaitu harus dijadikan pelajaran untuk generasi kita. Jadi kalau begitu, Snok Khorkhonya dengan Habib Utsman bin Yahya, apakah satu era dan satu gerakan? Iya, betul. Bahkan dengan adanya Snok Khorkhonya itu sendiri, kemudian Aceh pun jatuh. Semua jatuh. Bahkan waktu saya di Manado, itu ke tempat yang terpelosok sekali, tapi naik tempatnya. Itu padahal zaman sekarang, dulu nggak ada aspal kan, tapi lokasinya naik. Ternyata di situ dimakamkan Kiai Mojo, beserta prajurit dan para ulama besar di sekitarnya. Saya nggak bisa itu. Saya meneteskan air mata saat lihat itu. Ingat dulu, jadi ulama-ulama kita dari Jawa semua diboyong oleh Belanda, diasingkan dari orang Jawa sendiri. Dan mereka di sana terasing, ditempatkan di situ dan menikah dengan perempuan-perempuan Minahasa. Jadilah orang-orang Jaton, Jawa Tondano sampai hari ini. Belanda itu kalau mau menghilangkan pemberontakan, satu kuncinya diambil, diboyong. Tapi ketika Kiai Mojo masih bergandengan tangan dengan Pangeran Diponegoro, ya akhirnya Belanda punya sikap, ini harus dipisah lagi. Kalau enggak ini akan terjadi petaka besar. Maka Pangeran Diponegoro diasingkan lagi ke Makassar dan meninggal di sana. Dan Pangeran Diponegoro bukan dari kalangan, ya jawab sendiri kan, bukan, tapi asli orang Indonesia. Jadi memang kita nggak boleh mengaku yang bukan haknya. Mengaku yang bukan haknya itu nggak boleh dalam Islam. Kita harus mengakui kelebihan orang lain tanpa harus kita caplok dengan bagian dari kita. Nggak boleh. Kalau mengambil hak yang bukan haknya, sama persis yang dilakukan oleh iblis melakukan itu. Nggak boleh dicontoh. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini manfaat. Tapi nampaknya panjenengan merenung, itu pasti merenung. Ya, karena bahasa yang saya sampaikan ini memang itulah fakta realnya. Fakta realnya begitu. Saya nggak boleh menutupi. Kalau saya menutupi, itu sama dengan saya menyimpan bangkai. Dan suatu saat akan tercium bangkai itu. Maka tidak boleh disimpan. Harus dikubur bangkai itu. Anak-anak kita, generasi ke depan, membutuhkan pelurusan sejarah. Itu yang penting. Jadi agama jangan dimanipulasi. Agama jangan diselewengkan. Itu aja yang penting.
Saya kira demikian ya, matur nuwun. Moga Pak saya. Ini kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh hadirin atau hadirin khusus kepada Profesor Mengenai Pulau Lantan dengan Sedoyo khususnya pengurus Majelis Wakil Rakyat Masyarakat menjadikan pengurus 7 Oktober yang berhubungan langsung dengan masyarakat lain. Dan di masyarakat itu sekarang kan sudah banyak sekali berita-berita khususnya dari Facebook, dari YouTube tentang Pak Alwi dan Jokowi. Nah ini untuk menyikapinya itu bagaimana? Sebab seperti saya biasa ceramah-ceramah, biasa musik-musik, mungkin duitnya juga banyak yang menggunakan, kemudian yang anti muhibin juga banyak. Jadi cara menyikapinya bagaimana? Karena dia tidak terjadi istilahnya gesekan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya selaku Ketua Basur Masjid, karangan kitab dari Pak Alwi itu kan banyak sekali. Karangan kitab dari Pak Alwi itu banyak sekali seperti Buhyah, Al-Mustasidin, kemudian Sulam Taufik dan lain-lain. Itu kan karangan dari Habib Pak Alwi. Nah itu boleh diambil jadi referensi jawaban atau tidak? Sebab karangan dari Pak Alwi itu kitab-kitabnya banyak dan dipelajari di seluruh pesantren yang ada di Indonesia. Nah itu dua persoalan itu yang saya tanyakan. Yang pertama untuk mengatasi ketika saya terjun di masyarakat sama biar gaduh karena yang mengunjungi itu sebagian ada muhibin, sebagian ada yang bukan muhibin, sedangkan berita sekarang sudah viral. Kemudian yang kedua masalah referensi kitab-kitab karangan Alwi itu bisa dipakai atau tidak. Terima kasih. Ada dua pertanyaan yang sebetulnya itu kegelisahan kita semua. Tapi sebetulnya kalau kita arif memahami, itu sudah jelas seperti yang saya sampaikan. Ya, yang baik ambil, yang tidak baik tinggalkan. Kiai Jawa yang baik ambil, kiai Jawa kalau sudah nyimpang tinggalkan. Itu prinsip. Di kalangan Balawi ada yang baik, di kalangan Balawi ada yang menyimpang. Yang menyimpang tinggalkan. Sederhana. Jangan gebiah uyah. Jangan gebiah uyah. Karena begini, ulama-ulama kita ya, kalau menulis kitab kemudian itu dipelajari, ya tentu saja kan dari orang-orang baik. Menulis kitab itu kan dari orang-orang baik. Kemudian nyampe kepada kita. Dan kalau ada kitab-kitab dari kalangan Ba'alawi yang sampai kepada kita, yang dipelajari di pesantren, apakah itu mayoritas? Ternyata setelah diteliti bukan mayoritas, minoritas. Tapi minoritas itu tidak dibuang, tetap dipakai. Jadi bukan seluruhnya 100% Ba'alawi, bukan. Tapi sebagian ada yang ditulis di kalangan Ba'alawi. Dan itu pun tidak mayoritas. Tapi tetap dipelajari sebagai orang-orang saleh. Intinya apa? Karya orang-orang saleh itu tetap bisa jadi pegangan.
bukan harus dipinggirkan karena faktor kebencian. Ingat, kalau kita melakukan kebencian hanya gara-gara bukan bagian dari kita, itu menyalahi Quran juga. Ini prinsip sederhana. Cuma masalahnya begini, yang keliru ini. Semua kitab-kitab pesantren yang ada, itu semua karangan Ba'alawi. Ini yang salah informasi begini. Tapi sebagian dari kitab pesantren, ada yang dari kalangan Ba'alawi. Bukan semuanya. Jadi ini yang harus diluruskan. Nah, kalau begitu, boleh nggak kita mengambil ilmunya? Boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ada glorifikasi. Kemudian merendahkan dari kalangan Wali Songo. Jadi Wali Songo, kemudian non Wali Songo, siapapun yang berilmu kita bisa ambil ilmunya. Cuma kita kan diajarkan dari sanad guru ini, semua kan nyambung ke Wali Songo itu mayoritas ya, mayoritas. Cuma kenapa akhir-akhir ini kok malah ditinggalkan? Nah itu problemnya, ada apa? Apa kita sudah tidak pede dengan karya-karya ulama kita sendiri? Ya kan? Nah itu problemnya. Atau memang ada upaya meminggirkan Wali Songo itu? Nah itu menjadi penelitian, riset menarik sebenarnya. Kenapa kok dipinggirkan? Ada apa? Nah ini problem. Nah, mengenai pengajian-pengajian, nggak perlu ada saling intimidasi. Yang muhibbin silakan ngaji, kita nggak boleh ganggu. Yang non muhibbin juga silakan mengadakan pengajian, juga tidak boleh saling mengganggu. Harmoni sudah selesai. Tapi yang penting jangan saling mengganggu dan jangan saling mengintimidasi. Kalau sudah masuk intimidasi, seharusnya aparat bergerak. Nggak boleh terjadi. Wong ngaji kok diintimidasi, ya kan? Kalau sudah ada ngaji terus intimidasi, sebagai orang yang waras, itu pasti mempersoalkan, ini siapa yang mengintimidasi? Jangan-jangan ini sudah ada kepentingan lain, ya kan? Kalau sudah ada kepentingan lain, berarti motifnya lurus atau bengkok? Jawab sendiri. Nggak perlu saya jawab. Pengajian, biarkan pengajian. Motifnya yang benar. Dan tidak perlu saling mengintimidasi. Itu saja. Itu solusi terbaik sudah. Indonesia itu sudah enak loh. Sudah enak. Beda dengan Saudi Arabia. Saudi Arabia itu nggak bisa itu ceramah sembarangan tuh. Sulit, harus ada lisensi. Waktu saya di Maroko, itu ulama-ulamanya, imam masjidnya aja harus ada lisensi dari raja. Kalau nggak ada lisensi dari raja nggak bisa jadi imam. Malaysia juga begitu, nggak bisa orang sembarangan ceramah. Di Brunei apalagi, nggak bisa orang sembarangan ceramah, harus ada lisensi dari Sultan Brunei. Di sini bocil pun bisa ceramah. Akhirnya apa? Merusak. Dan yang diceramahkan bukan agama. Perlu saya jawab? Nggak perlu kan? Jadi yang diceramahkan bukan agama. Ini agama bukan jadi tuntunan, malah jadi tontonan. Dan melakukan apa? Intimidasi. Kalau sebuah ceramah sudah masuk intimidasi, sudah kelihatan ini nggak bener ajaran ini sudah. Gampang sebenarnya. Tinggalkan itu. Sekalipun dia berserban sampai ujul tumpuk 7. Ulama kita itu sederhana. Nggak rumit-rumit. Saya kira itu ya yang bisa saya jawab. Terima kasih Nanti di luar. Ya dapat menerima semua jelas atas materinya. Untuk waktu sudah cukup dampak. Sekalian saya, bila ada tokoh yang jubur, bahasa Madura jubur jelek, tiga. Baik, tiga. Sini. Sama ini yang masih
kita harus kata-kata kita tambah sebagai orang. Dengan saya tulis Michael dulu, aku jadi orang.